Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari sebuah artikel yang berjudul Menilai Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi di Era Pandemi COVID-19, atau dalam bahasa Inggrisnya Assessing the Effectiveness of Accounting Information System in the Era of COVID-19 Pandemic. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkanlah kami untuk mengenalkan diri. Saya Valentino Yonesda Pradipta dengan nomor NPN akhir 337. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madi Resna Prasetya NPM 240130103115. Perkenalkan, nama saya Dewi Azilatun Naila dengan nomor NPM akhir 022. Halo, perkenalkan nama saya Fabian Indra Cirino dengan NPM terakhir 291. Perkenalkan, nama saya Indriana Cayaningrum, NPM akhir saya 317. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andila Masih Ahmad, NPM akhir 0324. Kita memperkenalkan diri, mari kita lanjut ke dalam materi. Nah, pada slide yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari materi kita. Jadi supaya menjadi dasar untuk pembahasan materi kita lebih dalam. Jadi pandemi COVID-19 ini sangat membawa perubahan yang sangat drastis dalam cara perusahaan menjelaskan operasinya. Salah satu perubahan yang sangat jelas adalah peningkatan ketergantungan pada sistem digital. Jadi terutama di bidang akuntansi. Dengan adanya pembatasan fisik dan kerja jarak jauh seperti WFH, perusahaan harus memastikan bahwa sistem akuntansi mereka tetap berjalan secara optimal. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Nah, untuk membantu perusahaan menghadapi tantangan ini, fokus kami adalah pada perusahaan di Yordania yang terdaftar di Bursa Efek Aman atau MAMMAN. Nah, sebagai dasar teori, kami menggunakan model keberhasilan sistem informasi Delon dan McLean. Namun juga menambahkan dua dimensi yang penting, yaitu kualitas proses dan kualitas kolaborasi, yang sangat relevan di masa yang krisis, yaitu masa COVID-19. Dengan menerapkan dua dimensi ini, model kami menjadi lebih komprehensif untuk menilai dampak SIA, tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat tim dan organisasi secara keseluruhan. Nah, sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada individu. Penelitian ini memberikan sudut pandang lebih luas mengenai dampak sistem informasi akuntansi terhadap kinerja menyeluruhnya. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya nantinya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan slide 3, yaitu tentang tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis bagian 1. Nah, di bagian ini peneliti menjelaskan dimensi-dimensi utama yang digunakan untuk menilai efektivitas SIA berdasarkan literatur terdahulu dan menjadi dasar hipotesis peneliti. Yang pertama yaitu kualitas sistem. Kualitas sistem ini merujuk pada aspek teknis dari sistem seperti keandalan, kemudahan penggunaan, dan fungsionalitas. Sistem yang baik harus mudah digunakan, minim error, dan stabil. Yang kedua yaitu kualitas informasi, berfokus pada seberapa akurat, relevan, dan tepat waktunya informasi yang disediakan oleh sistem. Dalam situasi kritis seperti pandemi, informasi berkualitas tinggi sangat penting untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu kualitas layanan. Dimensi ini mencakup dukungan dari tim TI seperti kecepatan merespon masalah, bantuan teknis, dan pelatihan pengguna. Dan yang keempat yaitu kepuasan pengguna, mengukur sejauh mana pengguna merasa nyaman dan puas dalam menggunakan sistem. Apakah sistem ini membantu mereka mencapai tujuan kerja? Kepuasan ini sering menjadi indikator keberhasilan suatu sistem. Peneliti juga menambahkan dua dimensi baru yang belum banyak dibahas. Yang pertama yaitu kualitas proses, yang kedua yaitu kualitas kolaborasi, yang akan dijelaskan pada slide keempat. Nah, untuk slide keempat ini saya akan menjelaskan tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis bagian 2. Di slide ini, peneliti menjelaskan secara lebih rinci hipotesis-hipotesis yang peneliti uji dalam penelitian ini, yang dibagi menjadi 3 bagian utama.
Pertama, yaitu peneliti menguji faktor kualitas terhadap kinerja individu. Hipotesis 1 menyatakan bahwa kualitas sistem akan berpengaruh positif terhadap kinerja individu. Namun, hasilnya justru tidak signifikan. Artinya, meskipun sistem secara teknis baik, itu belum tentu berdampak pada kelangsungan kinerja. Hipotesis 2 menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh kuat terhadap kinerja individu. Ini terbukti benar dan fakta, dan menjadi temuan paling signifikan. Informasi yang akurat dan relevan terbukti sangat membantu individu dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu peneliti menguji pengaruh dari kualitas proses, yang menunjukkan pengaruh signifikan. Sistem yang mendukung proses kerja yang efisien sangat membantu perusahaan tetap berjalan meski dalam kondisi yang darurat. Hipotesis 4 ternyata tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa sistem mungkin belum mendukung kerja tim secara maksimal, apalagi di masa kerja jarak jauh. Hipotesis 5 yaitu kualitas layanan memiliki pengaruh sedang. Dukungan teknis yang baik dari tim IT tetap penting, meskipun tidak sebesar pengaruh kualitas informasi. Bagian ketiga yaitu peneliti mengkaji hubungan antar tingkatan kinerja. Hipotesis 6 dan 7 menunjukkan bahwa kinerja individu yang baik meningkatkan kinerja tim dan organisasi. Hipotesis 8 menunjukkan bahwa kinerja tim yang baik akan memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa faktor kualitas dalam AIS mempengaruhi kinerja secara bertingkat dari individu hingga organisasi. Sekian. Metode penelitian. Untuk menjawab hipotesis tadi, peneliti melakukan penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada manajer akuntansi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Aman Yordania. Peneliti berhasil mengumpulkan 104 respon valid dari total 185. Responden menjawab kuesioner yang menggunakan skala Likert 7 poin dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju untuk menilai kualitas AIS dan dampaknya terhadap kinerja. Agar kuesioner bisa dipahami dengan baik dalam dua bahasa, peneliti menggunakan metode back translation dari Breslin, yaitu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Arab, lalu diterjemahkan kembali ke Inggris oleh penerjemah lain untuk memastikan konsistensi makna. Dalam analisis data, peneliti menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLSSEM. Ini adalah metode statistik yang cocok untuk model kompleks dengan banyak variabel dan juga cocok untuk sampel berukuran sedang. Dengan PLSSEM, peneliti bisa menguji baik model pengukuran apakah variabel valid dan reliable, maupun model struktural apakah hubungan antara variabel terbukti secara statistik. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan bagian 1. Di bagian ini, peneliti menjelaskan hasil pengujian model pengukuran yaitu untuk memastikan bahwa data yang terkumpul valid dan reliable. Pertama, peneliti menguji reliabilitas menggunakan Crobeck, Alpha, dan Composite Reliability. Hasilnya semua nilai melebihi batas minimum 0,70, yang berarti bahwa alat ukur konsisten dan dapat dipercaya. Yang kedua, yaitu peneliti mengevaluasi validitas konvergen dengan melihat Average Variance Estimated atau AVA. Semua nilai AVA lebih dari 0,50, yang berarti bahwa indikator memang benar-benar mewakili konstruk yang diukur. Ketiga, yaitu menghindari tumpang tindih antara konstruk. Peneliti menguji validitas
pendiskriminan menggunakan HTMT ratio dan hasilnya semua berada di bawah nilai ambang 0,90, yang artinya masing-masing variabel memang berbeda satu sama lain secara konseptual. Terakhir, peneliti menilai nilai R-square yang menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variasi dari kinerja. Kinerja individu dijelaskan sebesar 58,6%, kinerja tim sebesar 65,3%, dan kinerja organisasi sebesar 68,7%. Ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kekuatan penjelasan yang cukup tinggi dan dapat diandalkan untuk menggambarkan pengaruh kualitas AIS terhadap kinerja. Oke, selanjutnya yaitu result and discussion. Oke, nah ini mengenai hasil dari model struktural dan terutama bagaimana berbagai dimensi kualitas dalam AIS mengaruhi kinerja individu. Oke, yang pertama ada kualitas informasi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi ini yang akurat, relevan, dan tepat waktu memiliki dampak paling besar terhadap kinerjanya individu. Nah, hal ini sangat logis karena dalam masa pandemi ini, ketika ketidakpastian tinggi dan perubahan terjadi cepat, nah informasi yang berkualitas menjadi dasar dari semua keputusan yang penting. Oke, selanjutnya yaitu kualitas proses ya, proses quality. Oke, ini memiliki pengaruh yang kuat juga. Proses ini menunjukkan bahwa sistem yang mendukung alur kerjanya yang berstruktur dan bisa beradaptasi sangat membantu menjaga kelangsungan operasional. Oke. Nah, sistem ini yang mengintegrasikan proses bisnis itu menjadi dengan baik, bisnis dengan baik. Oke. Memungkinkan perusahaan itu tetap produktif meskipun bekerja dari jarak yang jauh. Oke, selanjutnya service quality ya kan. Service quality ini selanjutnya yaitu ada service quality atau ya kualitas sistem ya, seperti keandalan teknis dan kemudahan penggunaannya. Ternyata itu tidak berdampak langsung ya. Mungkin karena penggunaan sudah terbiasa dengan sistem yang ada, atau karena sistem itu tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan. Oke, nah selanjutnya yaitu kualitas kolaborasi kan. Oke, yang diharapkan bisa mendukung kerjasama tim secara virtual. Nah, ini juga tidak menunjukkan pengaruh yang nyata. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya fitur, lalu kolaboratif dalam sistem, atau karena komunikasinya dilakukan lewat aplikasi luar seperti email atau Zoom, Google Meet gitu. Oke, selanjutnya ada result and discussion ya. Jadi penelitian menunjukkan bahwa kinerja individu itu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja tim dan organisasi. Nah, artinya jika seorang pegawai dapat bekerja secara efektif berkat dukungan SIA, maka kontribusinya akan berdampak positif juga. Nah, pada performa tim tempat dia bekerja. Tim yang kuat itu pada gilirannya mendorong kinerja organisasi secara keseluruhannya. Selanjutnya itu kinerja tim juga terbukti meningkatkan kinerja organisasi. Nah, ini tuh menunjukkan pentingnya sinergi antar anggota tim, terutama dalam lingkungan kerja ya, yang berubah cepat seperti saat pandemi. Itu kan cepat banget ya. Nah, kolaborasi yang baik dan produktivitas tim secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Nah,
selanjutnya ada kualitas sistem, dan kualitas kolaboratif itu tidak berpengaruh signifikan ya. Ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem ini berfungsi secara teknis, itu tidak cukup untuk menciptakan dampak nyata jika sistem tersebut tidak mendukung kolaborasinya yang intens dan kemudahan pemakaian secara nyata. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan bagian 4. Di sini saya menyampaikan tentang implikasi praktis dari hasil penelitian yang bisa diterapkan langsung oleh perusahaan untuk meningkatkan efektivitas SIA mereka, terutama dalam menghadapi situasi krisis atau ketidakpastian. Hasil dan pembahasan ini dibagi menjadi 4 poin utama, yaitu prioritaskan kualitas informasi, yang artinya perusahaan harus memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh SIA selalu akurat, relevan, dan tepat waktu. Informasi berkualitas tinggi membantu manajer membuat keputusan cepat, tepat saat menghadapi perubahan mendadak. Yang kedua ada selaraskan sistem dengan proses bisnis. SIA harus dirancang agar menyesuaikan dengan alur kerja yang sudah ada, bukan sebaliknya. Integrasi yang baik akan meningkatkan efisiensi kerja dan membuat perusahaan lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan kondisi baru. Kemudian yang ketiga ada tingkatkan dukungan layanan teknologi informasi. Pelatihan penggunaan dan dukungan teknis yang cepat sangat penting, terutama bagi pegawai yang bekerja secara remote. Dengan layanan IT yang responsif, gangguan dalam sistem bisa diatasi lebih cepat sehingga kinerja tetap terjaga. Yang keempat atau yang terakhir, ada investasi pada antarmuka dan kolaborasi. Hasil yang tidak signifikan dari kualitas sistem dan kolaborasi menunjukkan perlunya perbaikan dalam tampilan dan fitur sistem. Antarmuka pengguna harus dibuat lebih ramah, intuitif, dan mudah digunakan. Sementara itu, sistem juga sebaiknya dilengkapi dengan fitur-fitur kolaboratif seperti berbagi dokumen, chat internal, atau dashboard tim. Nah, sekian. Dengan menerapkan keempat strategi ini, organisasi bisa membangun SIA yang bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga efektif dalam mendukung operasional dan kerjasama tim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari materi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan beberapa poin kesimpulan utama dari penelitian kami. Yang pertama yaitu model yang kami gunakan, yakni pengembangan dari model kesuksesan sistem informasi DeLoncé dan MC-Lens yang sudah terbukti efektif untuk menilai dampak SIA hingga level organisasi. Dalam penambahan dimensi kualitas proses dan kualitas kolaborasi, kami mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kinerja sistem di masa pandemi. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang sudah terbukti paling berpengaruh dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama yaitu kualitas informasi, dan yang kedua yaitu kualitas proses, dan yang ketiga ada kualitas layanan, dan yang terakhir adalah kinerja individu dan tim. Namun, menariknya adalah kualitas sistem dan kolaborasi tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Ini membuka ruang untuk perbaikan, baik dalam pengembangan fitur kolaboratif maupun dalam desain antarmuka sistem yang lebih mudah digunakan. Lalu, untuk penelitian selanjutnya kami memiliki beberapa saran, yaitu yang pertama melakukan studi serupa di negara atau budaya yang berbeda untuk melihat apakah hasilnya konsisten. Lalu yang kedua, menambahkan variabel baru seperti kualitas instruktur TI atau tata kelola data. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan campuran seperti wawancara atau studi kasus untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam.
Baik, sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.